Apakah mungkin kita mendapatkan 500 dalam waktu seminggu? Hi, I'm Jasmine. Today I would like to share some tips for you guys who want to get 500 in TOEFL ITP. Nah, jadi ceritanya saat itu aku mengambil TOEFL ITP sangat mendadak karena aku pengen daftar ISMA. Tapi at the end of the day aku nggak lolos juga. Persyaratannya itu 550. Nah, sedangkan saat itu aku hanya mendapatkan 527. But I will share with you ada beberapa tips yang diberikan oleh teacher aku. Saat itu aku mengambil course. So, the first question is, apakah mungkin kita mendapatkan 500 dalam waktu seminggu? Jawabannya sangat mungkin. Sangat mungkin dengan berbagai hal yang bisa kita usahakan. Yang pertama, menurut aku dalam waktu seminggu kita nggak mungkin sih belajar sendiri. Lebih baik kalau kita ambil kurs di guru yang tepat atau di tempat kursus yang tepat. Nah, guru seperti apa? At that time, aku ambil course yang private, kemudian aku cari guru yang lulusan TESOL. Jadi aku emang cari yang memang orangnya expertise in English dan pasti ngajarnya enak. Jadi aku nggak perlu dipusingin dengan bagaimana cara dia ngajar, tapi udah pasti dia bisa kasih jaminan bahwa pembelajarannya itu bagus dan bakal ngasih aku banyak insight. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan juga di sini, kalau kalian mau belajar dengan cepat menggunakan kursus, maka kalian perlu menyiapkan sejumlah uang. At that time, yang aku habiskan untuk 5 hari course itu 550.000. Kemudian tips yang kedua adalah kalau misalkan kalian gak ada kesempatan untuk ambil kurs atau pengen belajar sendiri, kalian berarti harus benar-benar bisa mengkondisikan lingkungan kalian untuk kondusif sehingga kalian bisa belajar dengan intensif. Second question is, berapa waktu tempuh buat belajar dalam sehari? Saat itu aku belajar sekitar 4 jam guys. So aku ambil 2 kelas. Yang pertama itu 3 jam sama guru teacherku yang TESOL tadi. Yang 1 jam aku buat untuk ngulas materi sama guru nggak TESOL tapi emang dari kampung Inggris. Aku itu tipe orang yang mudah belajarnya. I am a fast learner, so that maybe if you guys don't really feel that you fast learner, coba untuk nambah jam belajarnya. Karena untuk waktu seminggu itu dan mengkondisikan pikiran yang mungkin nggak pernah mikir tentang bahasa Inggris terus dipaksa buat pikiran bahasa Inggris itu agak berat guys. Jadi kalian juga bisa pakai tips untuk membagi jam belajar kalian. Misalkan pagi hari itu 1 jam, siang 1 jam, sore 1 jam, malam 2 jam. Atau terserah kalian gimana, yang penting kalian enjoy. Dan juga jangan lupa buat kasih reward diri. The third question is, sumber belajar apa sih yang aku gunakan selama seminggu? Aku hanya menggunakan satu sumber belajar, yaitu buku Longman. Ini sering kali digunakan oleh teacher-teacher untuk ngajarin muridnya karena emang udah terkenal dan kalian bisa akses secara gratis dimanapun. Di internet sudah banyak soalnya. Bahkan untuk listeningnya kalian bisa langsung ketik aja keyword di YouTube Longman listening, itu udah muncul semuanya. Nah, kenapa aku tidak menggunakan sumber belajar yang lain? Karena menurut aku itu bakal mecah fokus aku. Nah, aku juga dengan waktu yang terbatas pengennya yang pasti-pasti aja, yang pasti memberikan prediksi soal-soal TOEFL. So, aku cuman fokus di Longman. Tapi kalau bisa kasih rekomendasi, buku yang namanya Barron's itu bagus untuk kalian belajar TOEFL. Sebelum lanjut ke tips yang utama for every part, aku mau disclaimer dulu bahwa pengetahuan dan kemampuan bahasa Inggris aku saat itu ada di tingkat intermediate, dimana sebenarnya aku juga gak ngerasa jago-jago banget. Dan aku sempat ada percakapan gini sama teacher aku, bisa gak ya miss kalau misalkan saya ini gak perlulah belajar tenses, tapi saya langsung aja dikasih tips-tipsnya. So, this is reading section tips. Aku bakal bacain buat kalian. I hope this will work out for you. Jadi untuk soal TOEFL, lihat dulu soal, tidak pilihan jawaban. Kita harus lihat soal dulu, baru kita harus membaca semuanya, terus kita baru pilih jawabannya.
Jadi bukan berarti dengan adanya tips menghindarkan kita dari usaha yang berlebih, melainkan kita bisa lebih punya strategi buat menyelesaikan soal. Nah yang kedua, kita harus punya mindset bahwa karena ini tes itu ya pasti sulit, dan itu sangatlah wajar dan kita pasti bisa melewatinya. Ketika nanti kalian bertemu dengan kata ataupun kalimat yang gak kalian pahami, yaitu memang biasa gitu. Jadi cobalah untuk menebak arti dari kata tersebut menggunakan logical thinking proses yang kita miliki. Coba aja hubungin antara kalimat sebelumnya dengan kalimat selanjutnya. Di situ bakal muncul sendiri kok nanti feeling, oh mungkin artinya ini. Karena ini adalah tes, you have to remember that your time is limited, so read as quickly as you can. Nah kalau misalkan kalian terlalu terfokus untuk bacaan yang sulit, mendingan kalian langsung fokus balik deh ke soal yang sedang ditanyakan. Ada loh ternyata jebakan dalam reading, biasanya kita menemukan kata yang sama yang kita temukan di jawaban dan juga di bacaan. Jangan terpancing untuk ini, kalian itu harus memahami bacaannya, bukan mengingat. Ada lagi jebakan dalam reading di mana kalian akan dihadapkan dengan pilihan jawaban dua, kok mirip banget ya, kayaknya dua-duanya ini benar. Nah, di posisi itu kalian harus pilih jawaban yang lebih general dan yang faktanya lebih banyak ada di bacaan dibandingkan dengan jawaban yang faktanya minor. Now we're gonna get into the listening part tips. So, guys, kalau kalian mau ikut tes, pasti kalian kan harus paham ya tiap sectionnya itu mau ngapain sih. Gak buru-buru ikut tes terus kaget kan, gak mungkin kayak gitu. Nah, di listening ini yang perlu ditekankan adalah kita harus paham apa sih yang akan dibicarakan di setiap tahap listeningnya. Untuk part 1 listening, kalian bakal ditemukan dengan banyak particular vocab yang cukup sulit. So, what you have to do is understanding di last line expression, karena jawabannya itu bisa kalian dapetin di ekspresi terakhir yang diucapin saat listening. Nah, untuk listening part 2, kalian bakal dapat listening yang hampir sama dengan part 1 tapi lebih panjang. What you have to do is pay attention given by the narrator untuk bisa nentuin jawaban yang benar. Fokuslah juga sama expression yang sedang didengar. Biasanya tuh ada penekanan-penekanan dan itu biasanya jawabannya. Terus kalian juga harus understanding the main idea. Jangan sampai kalian pilih jawaban yang ternyata itu nggak nge-reverse ke apa yang sebenarnya pembicara sampaikan. I mean like, jangan terpancing untuk pilih keyword kata yang familiar, tapi kalian harus pahami benar-benar karena biasanya beda antara apa yang mereka ucapin dengan pilihan jawaban. This is the last, yaitu part 3 dari listening. Kalian bakal dengerin kayak seminar gitu yang disampaikan oleh satu orang, biasanya kayak lecture. Terus kalian harus making interpretation dari persepsi kita sendiri. Kita harus ngertiin, jangan sampai kita terpaku dengan apa yang kita dengar, tapi apa yang kita dengar dan setelah itu kita pahami. Untuk menghadapi tes TOEFL yang cuma seminggu persiapannya, menurut aku kalian benar-benar harus bisa fokus. Tolong ya masalah-masalahnya disingkirkan dulu, jadi kalian bisa benar-benar belajar. Dan aku mohon untuk taruh latihan-latihan dan juga belajarnya di prioritas utama kalian sebelum tes. So I hope this video will be useful for you guys who want to pass the TOEFL test. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Bye bye.